Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Lupa ya. Alhamdulillah. Jadi saudara sekalian, di depan saya ada orang yang alhamdulillah baru saja, ya kan? Saya nggak bingung kan menyebutnya ya. Ada orang yang dilepaskan dari lapas itu malu bertemu dengan siapa-siapa kan. Tapi ada orang yang makin gagah. Masya Allah. Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini Gus Nur didampingi oleh sang menantu ya, yang juga admin dari apa? GN 13 official ya. Betul. GN 13 official. Siapa Ustaz siapa? Reski. Reski. Oh, sama dengan kita Reski juga. Dengan Reski ya. Jadi Ananda Reski menantu Gus Nur dari putri pertama. Oke. Tahun 2022 Gus ya? Insyaallah. Oh berarti Gus Nur waktu itu masih di dalam ya? Masih di pesantren ya? Iya. Masih nyantri. Betul. Bebas tahu-tahu ada cucu. Oh ada cucu bebas? Iya. Loh itu kebahagiaan yang luar biasa. Kado ya. Iya. Masya Allah. Kalau tahu-tahu enggak, sudah tahu duluan. Iya. Beritanya. Cuman melihatnya udah pernah dibawa kan? Pernah besuk beberapa kali. Oke. Insyaallah Bang. Tapi intinya sudah kakek ya. Tapi dibilang Gus, seorang cucu tidak akan membuat pria merasa tua. Sepanjang dia tidak ingat atau tidak mengingat bahwa dia adalah suami dari nenek cucu tersebut. Gitu ya. Artinya kalau dia ingat bahwa dia suami nenek-nenek saudara-saudara. Masya Allah. Insya Allah Bang. Masya Allah. Gus. Insya Allah. Gus Nur serius banget Gus itu. Aduh. Tidak. Enggak, santai ya? aja. Santai aja. Alhamdulillah. Tapi memang banyak menjalani kehidupan Gus Nur. Selama bergaul dengan saya aja udah 2 kali masuk lapas ya. Tahun berapa tuh Gus? Mulainya Gus? Saya lupa. Tapi waktu itu. Yang jelas waktu itu tahun 2020. Oke, antara 19-20 lah ya. Ya, 2020 itu kejadiannya masuk tahun 2021 mungkin anunya ya. Mulai ya ditangkapnya 2020 itu. Iya. Gitu. Itu habis demo Omnibus Law siangnya, malamnya kita wawancara. Bukan Omnibus Law, itu demo kepulangan Habib Rizik. Habib Rizik akan pulang Di patung kuda. ya. Itu apa istilahnya waktu itu? Bukan Omnibus Law ya? Omnibus Law itu ya? Seingat saya Omnibus Law. Oke. Siang di patung kuda, malam ketemu Bang Refli itu di hotel apa itu, deket-deket patung kuda situ. Iya, hotel ini, hotel apa? Hotel di Sudirman itu. Ya. Bang Refli tanya bagaimana menurut Gus Nur ormas itu gitu. Oh iya. Lalu memberikan perumpamaan. Tapi memang kalau dilihat dari hukum ya memang nggak sah, nggak boleh. Maksudnya gini, loh, kita kan menilai orang, kalau orang itu keberatan, kan harusnya dia bantah. Tapi ya sudahlah, udah lewat ya. Karena ada lagi nih masalah di sini kan. Insya Allah. Kayak yang sekarang terjadi kan. Yang kedua, Bambang Tri, ada juga kaitannya dengan sini ya. Jadi Gus Nur dihukum tanpa pernah tak melihat ijazahnya. Iya, Oke. Bang. Tapi Gus Nur baru pembebasan bersyarat sekarang ya? Insya Allah. Oke. Sebenarnya kalau pembebasan bersyarat sampai kapan tuh Gus? 1 tahun ya. 16 bulan. Hah? 16 bulan Bang. 16 bulan lama juga ya. Tapi itu sudah berkurang berapa bulan nih? Sekitar 14 bulan lagi. 14 bulan lagi. Iya Bang. Ya tapi puasa dulu biasanya. Minimal tidak bisa sembarangan ngomong kan. Kalau sembarangan ngomong nanti diundang lagi ke pesantren. Jadi kegiatan apa Gus sekarang Gus? Alhamdulillah. Jadi gini Bang Refli. Ya. Saya waktu ditangkap kan lagi proses bangun masjid tuh. Singosari Malang tuh. Oh di Malang. Nah,
Saya lagi membangun sebuah asa yang besar. Ya. Saya ingin membuat replika peradaban Islam. Waktu itu besar impian saya. Ya. Saya akan buat satu kawasan destinasi wisata religi. Oke. Masjid 24 jam aktif. Oke. Ada dapur umum, wahana macam-macam lah. Proses berjalan, ditangkaplah saya itu. Jadi akhirnya macet intinya masjid itu. Macet. Macet total pembangunan, tapi sudah dikubah. Oke. Kubah itu baru macet total. Oh, sudah dikubah berarti udah berbentuk bangunannya? Sudah. Berapa jemaah rencananya itu? Iya, itu luas itu 500 jamaah nampung insyaallah. Ya. Jadi akhirnya mangkrak macet. Pembangunan di luar macet, tapi alhamdulillah Allah tidak buat macet nalar saya di dalam penjara, Bang. Iya. Iman, logika, asa, harapan, impian, semangat gak macet, Bang. Macet. Jadi apalagi saya Gus Nur usia masih muda begini. Usia berapa Gus sekarang, Gus? Saya lahir 74. 74. Ya, paling 51, 50 ya. Oh, bukan 21 ya. Udah. Semangatnya 21. Insyaallah. Iya. Jadi akhirnya saya dapat satu filsafah hidup di dalam penjara itu, Bang. Tubuhku bisa kau penjara, gitu Bang ya. Ya kan, ragaku bisa kau tahan, kau belenggu. Tapi kekuatan impianku, kekuatan pikiranku, law of attraction, gitu kan. Harapan doaku tidak akan bisa kamu penjara, tidak akan bisa kamu belenggu. Jadi harapan dan doaku akan tetap melesat, menembus congkaknya tembok penjara ini, mengembara melayani takdirnya gitu. Alhamdulillah Bang. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan, semua masalah yang ada di luar, keluarga, ekonomi, pendidikan anak, dan banyak lagi macam-macam, semua bisa dengan izin Allah bisa saya selesaikan dari dalam tahanan. Melalui kekuatan doa. I see. Gitu Bang. Jadi yang jelas kan banyak sekali orang yang ketika katakanlah kepala keluarganya ditahan ya kan karena soal politik, itu dihancurkan kan infrastruktur keluarga ekonominya kan. Iya. Gitu. Saya alami itu Bang. Saya alami dan saya rasakan. Iya. Tapi alhamdulillah Allah tidak izinkan. Kan di dalam lapas kan banyak sekali saya ketemu teman-teman di dalam itu, istrinya minta cerai, istrinya berantakan, anaknya berantakan, hampir 80%. Iya. Tapi alhamdulillah saya dijaga sama Allah, Bang. Tidak dibikin bangkrut, ternyata nggak bangkrut gitu loh. Iya. Ya kan, dibikin down mental anak istri saya, ternyata ya nggak down. Betul Bang, dengan izin Allah Bang. Insya Allah. Dan rencana untuk membangun Singosari itu lanjut sekarang? Nah jadi tanggal 27 April saya bebas. Oke. Kan? Tanggal 27 April bebas. Tanggal 25 April sebelumnya Rismon ulang tahun. Itu yang Bang Refli besok saya itu tanggal berapa tuh Bang? Udah terakhir itu ya? Bulan iya. apa itu? Ya berapa menjelang bebas lah. Iya menjelang bebas tuh. 27 April bebas, 29 April saya ke lokasi pembangunan masjid itu. Oke. Nangis saya Bang, nangis dalam hati ya. Bangunannya tuh udah nggak terawat, susah mau masuk karena rumputnya liar gitu Bang. Nah 29 April saya ke sana, saya panggil si kepala tukang ini, Pak Novi Bang. Pak Novi tolong dihitung ini lantai 1 dan bersih-bersih ini lantai 1 ini berapa? Ya dihitung muncul RAB 150 juta. Lalu saya telepon beberapa teman di Jakarta ini. Buatkan saya jadwal safari dakwah di Jakarta. Muncul akhirnya jadwal 10 hari Bang. Alhamdulillah 10 hari safari dakwah. Targetnya cari rezeki 150 juta. Ternyata dapat 200 juta. Selesai akhirnya pembangunan masjid itu yang lantai 1. Clear semua alhamdulillah. Berarti bukan safari dakwah sekarang? Bukan yang tempo hari. Ini jilid kedua ini. Dan baru saya naik ke lantai 2 Bang Refli. Saya naik ke lantai 2. Saya minum dulu Bang. Bantu ini. Ini
2 minggu ya, sebulan ya kita nonstop ini. Radang nih kan serak-serak ya Bang. Iya. Tapi seraknya asik ya Bang ya. Iya, seksi. Alhamdulillah. Iya. Lalu selesai kan lantai 1, akhirnya kita lantai 2. Dan nanti ada berapa lantai? Insya Allah 2. 2 ya, oke. Nanti ada hubungannya dengan pertanyaannya Bang Refli nanti. Ya. Saya telepon lagi tuh kepala tukangnya. Ya. Bang, Pak tolong dihitung lagi nih yang lantai 2. Dihitung muncul RAB 240 juta. Bang Refli. Ya. Akhirnya kita buat jadwal dakwah. Dari mana nak? Jadi kita sudah ke Malang, Jakarta, ya. Malang, Surabaya, terus Sumatera Barat. Langsung geser ke Sumatera Barat. Jadi kita dari Padang kemarin. Oh sudah ke Padang duluan? Oke. Padang, Di Padang aja kayaknya berapa lokasi? 10 hari. Berapa titik gitu ya? 23. Padang, Bukit Tinggi, Solo, Pasaman. Iya. Putar 10 hari di sana. Lalu sekarang lanjut ke sini. Insya Allah nanti Senin kita ke Solo. Balik lagi Bang ke Padang. Balik lagi ke Padang? Iya, Kaltim, Batam sampai Aceh nanti ini. Iya. Insya Allah 3 bulan lah. 3 bulan ke depan. Nah, insya Allah ini lantai 2 juga sudah lancar lah penjalanannya Bang. Iya. Pembangunannya lancar. Jadi intinya mohon doa mudah-mudahan cepat selesai tuh Bang. Harapan yang tertunda. Asa yang tertunda gitu kan Bang. Oke. Jadi kalau misalnya ada Sobat RH mau menyumbang boleh nih berarti? Monggo, tafadhol insyaallah. Masyaallah, alhamdulillah. Jadi Sobat RH sekalian kalau mau menyumbang ya kasih tahu saja nanti saya langsung kaitkan atau hubungkan dengan ke insyaallah Gus Nur atau Ananda Rizky ya. Gitu. Insyaallah Bang. Di Singosari ya Bang. Main-main ke sana Bang. Insyaallah. Singosari itu berapa di Malang ya? Iya, sebelum kota Malang. Berarti itu maksudnya Singosari itu Singosari bekas kerajaan. Betul, katanya begitu. I see. Di situ ada Kendedes, ada apa itu situ tuh? Iya, ada riwayat-riwayat kerajaan gitu lah Bang. Sejarahnya. Oh, saya suka sekali itu. Insya Allah saya main-main sana Gus. Jadi doakan ya. Masjid 24 jam itu cepat aktif. Sudah aktif sih. 24 jam sudah Bang. Oh sudah? Sudah. Oh jadi sudah disolatin? Sudah, Jumatan sudah. I see. Walaupun lingkungan sekitar. Walaupun belum selesai. Enggak, lingkungan sekitar masih belum rapi gitu ya? Iya. Sudah, kalau lantai 1 sudah rapi lah. Ya, maksudnya lingkungan sekitar masjid. Iya. Ada fotonya enggak? Ada, video ada, foto ada. Minta banyak. dong. Siap Bang Refli. Enggak, maksudnya minta bisa kita tampilkan saat ini diproses. Nah nanti saya nanti minta kasih ke ini nomornya ya. Oke. Jadi Bang Refli. Oh atau kirimkan ke saya ada. Oke. Jadi ada dapur umum. Intinya orang ke sana itu makan, minum, tidur, ngaji, menghafalkan Quran, sholat. Free 24 jam, tidak digembok, tidak ditutup. I see. Jadi hanya kotak amalnya saja ditutup Bang. Dikunci, pintunya enggak. Gitu. Dan luar biasa ini pertanyaannya Bang Refli tadi ya. Bebas dari penjara kok malah bangga ketemu orang gitu, malah enggak malu ketemu orang gitu Bang ya. Jadi saya safar ini ya bukan hanya bangga ketemu orang Bang. Kalau bangga ketemu orang saya agak nomor yang keberapa. Saya tetap bangga menjadi seorang suami yang ditunggu istrinya. Oke, itu yang paling penting. Bangga sebagai seorang ayah yang ditunggu anak-anaknya, gitu Bang. Termasuk ditunggu menantunya. Selebihnya alhamdulillah juga Bang. Di mana saya dakwah, di pasar, di mana ya ketemu orang, alhamdulillah luar biasa. Dan saya nggak malu mantan narapidana. Iya, banyak sekali narapidana yang dipikirnya kan gini misalnya. Ini orang bersalah, melakukan tindak pidana, tidak mengulangi perbuatan dan lain sebagainya. Padahal dia sendiri tidak merasa bahwa dia melakukan tindak pidana, dia dikriminalisasi. Maka muncullah Gus Nur, Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian Syahganda Nenggolan, kemudian Bitor Suryadi. Nah, mereka merasa mereka bukan penjahat, mereka dihukum karena soal politik. Termasuk Roy Suryo pernah juga kan ditahan kan gitu. Kalau tolak ukur saya ini Bang,
hina di mata manusia kan belum tentu hina di mata Allah, ya belum tentu hina di mata hukum alam gitu ya. Dan referensinya secara de facto, secara absolut pun ada, secara dalil syar'i, qat'i ada semua itu Bang. Contohnya Nabi Yusuf di penjara kasus menzina istri orang. Padahal itu di penjara konon karena pengen diselamatkan juga ya, kan terlalu ganteng. Maksudnya pasal yang disangkakan kan menzina istri orang, dan fakta persidangan kan nggak terbukti Bang. Tapi ya tetap saja jebloskan juga 7 atau 9 tahun itu, beberapa riwayat mengatakan begitu. Ada Buya Hamka itu Bang. Siapa lagi? Imam Syafi'i, Imam Hambali, banyak tokoh-tokoh masyhur yang dipenjara. Jadi tolok ukur saya ke sana. Bang. Dan ya itu, tapi intinya secara real, secara lapangan saya bangga Bang Refli, bangga menjadi bagian dari apa yang saya yakini perjuangan amar ma'ruf nahi munkar ini. Kan gitu istilahnya Bang. Intinya kan itu. Alhamdulillah, barakallah. Ya, tetapi kan memang tentu Gus Nur ada batasan-batasan ya, karena masih pembebasan bersyarat gitu ya. Tentu Gus Nur kan tidak bisa sevokal sebelumnya saat ini. Paling tidak ditahan-tahan dulu Gus. Makanya saya nggak mau tanya-tanya. Alhamdulillah. Iya sih. Wallahualam. Oke. Tapi belum ada belum ada peringatan-peringatan tuh. Oh Gus, jangan begitu dong, enggak ya? So far so good ya. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Yang penting sekarang gini Bang. Jadi sekarang ini 3 bulan 4 bulan ke depan ini sumber daya, kekuatan, pikiran, fisik, akal, dana, waktu ini kita investasikan untuk jihad di jalan Allah ini, safar ini Bang. Jadi untuk fokus menyelesaikan harapan yang tertunda tadi, ya paling tidak menyelesaikan pembangunan masjid yang sekarang ini. Ini sudah saya udah remote gambarnya ya. Tapi sobat sekalian, itu nggak usah melalui saya nih, di sini sudah ada ininya. Sudah ada rekening yang tidak apa-apa, melalui Bang Refli juga tidak apa-apa. Nanti saya takut terfitnah. Netizen ini buruk banget ininya, perilakunya kan? Gitu. Tiba-tiba datang petugas, kamu sudah melakukan fundraising tanpa izin. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk sumbangan pembangunan masjid itu jelas kan, yang jelas alamatnya ada, masjidnya ada. Ini insyaallah. Ini bentuknya meniru gaya siapa? Saya tidak tahu, waktu itu ngikut saja sama yang gambar itu. I see. Gitu aja. Tapi ini daerah dingin ya? Dingin, sejuk. Bang, pokoknya ke sana lah Bang. Oke, insyaallah. Saya siapkan kamar yang insyaallah bagus di situ Bang. Oh, insyaallah. Luar biasa ya. Iya, jadi sekarang tenaga pikiran kita curahkan ke sana, Bang Refli. Dan tidak mengurangi nilai perjuangan Bang. Jadi perjuangan kita ya gitu ya Nak ya. Insyaallah. Bangun harapan orang sebanyak-banyaknya, walaupun harapan kita lagi nggak jelas juga nih. Kenyangkan perut orang sebanyak-banyaknya, walaupun kita dalam kondisi lapar. Gitu, kurang lebih seperti itulah. Ya, tapi insya Allah lah ya, karena kan Gus Nur tidak bersalah, paling tidak di mata kebanyakan orang loh, bukan hanya di mata Allah, ya, di mata kebanyakan orang. Kan yang begini-begini orang paham kalau ini dikriminalisasi. Jadi mohon maaf nih Gus ya, sering sekali kasus Gus Nur dan Bambang Tri itu dijadikan contoh betapa zalimnya rezim menghukum orang tanpa kejelasan soal apa yang dikatakan sebagai berita bohong itu kan? Iya. Berita bohong tentang ijazah palsu, tapi ijazahnya nggak pernah ditunjukkan dan tuntutannya maksimal 10 tahun. Vonisnya 6 tahun. Tapi di pengadilan tinggi berubah. Bukan lagi pasal berita bohong, tapi pasal ujaran kebencian kalau nggak salah. Yang maksimalnya 6 tahun. 6 tahun
karena 2/3-nya jadi 4 tahun. 4 tahun Gus Nur deh. Ya. Gus Nur. Iya, itulah. Kan harusnya bebas tuh. Karena dakwaan utamanya enggak ini. Tapi jangan-jangan itu dakwaan yang kedua ya? Yang pasal tentang ujaran kebencian. Saya nggak sampai detail seperti itu. Tapi yang saya garis bawahi Bang Refli, saya sampai bilang gini sama jaksanya waktu itu kan viral videonya. Pak Jaksa, tunjukkan yang asli, saya cium kakimu kan gitu Bang Refli. Oke. Tapi alhamdulillah sampai sekarang juga tidak ada yang asli. Dan saya tetap sudah menjalani itu 4 tahun sekian itu. Terpisah dari anak istri, terpisah dari umat, dari jamaah. Sudah saya jalani. Nah jadi gini Bang Refli, saya punya keyakinan bahwa apa yang kita pikirkan, nanti kalau salah dikoreksi ya Bang ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongkan, bahkan apa yang kita batin, apa yang kita lakukan ini, itu akan meninggalkan jejak digital, Bang Refli. Jejak digital di medsos, di bumi, termasuk di langit. Di alam malakut ya. Itu terjadi algoritma hukum sunatullah. Jadi kalau jejak digital saya buruk atau baik, itu tergantung jejak digital kemarin. Jadi besok, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, saya ini akan celaka atau selamat, bahagia atau sengsara, tergantung jejak digital yang selama ini saya lakukan. Insya Allah ya. Nah, saya sudah bermubahalah. Bahkan dengan mubahalah itu saya dituduh monodi agama misalkan ya. Itu mubahalah itu bukan sekali 2 kali, berkali-kali dengan Al-Quran di atas kepala. Iya, Gus Nur itu paling banyak mubahalah. Nah, ya karena waktu itu saya hanya merasa punya Al-Quran saja, nggak punya apa-apa itu. Sedangkan saya lawan seperti tembok raksasa Cina itu, punya segala-galanya. Nah, jadi begini, apa yang saya sampaikannya Bang Refli ya, kira-kira saya sudah selesai dengan semua hiruk pikuk ini. Jadi proses mubahalah, proses semua yang terima atau yang tidak menerima sekarang sedang berlangsung gitu loh Bang Refli. Sedang berjalan mencari titik koordinatnya masing-masing. Saya atau mereka yang hina, yang mulia, yang celaka itu Bang Refli. Hanya itu saja. Ini kurang lebih begitu. Tegas walaupun samar-samar. Masya Allah. Apakah dia atau mereka gitu ya? Nah sekarang apakah saya atau mereka Saya lengkapi Bang. Saya dituduh menodai agama itu. Tapi saya begitu masuk ke rutan di Bareskrim sana, ya saya jadi khotib sholat Jumat. Itu kan saya juga ngisi ceramah di situ. Setahu saya setelah keluar masuk penjara, orang kalau masuk penjara dengan pasal menodai agama, mencuri kotak amal, itu di dalam hancur Bang. Hancur, digebukin orang. Nah gitu kan. Saya masuk jadi disambut pakai takbir, Allahu Akbar gitu kan. Nah secara yang saya alami begitu, dari berbagai macam pindah lapas itu saya alami begitu. Sampai sekarang saya bebas pun tidak ada yang berubah gitu. Kemana saya melangkah enak, bebas, ringan batin ini. Ketemu orang ya subhanallah, masih menghargai saya sebagai hamba Allah, sebagai manusia gitu Bang. Begitulah kurang lebih Bang Refli. Luar biasa ya. Gus, kan yang namanya perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar itu kan seperti 2 sisi dari mata uang yang sama kan. Two side in one coin. Kadang-kadang orang, wah nggak boleh dong begini-begini. Kalau yang namanya amar ma'ruf itu relatifly tidak ada konsekuensinya. Semua orang suka aja disumbang, dikasih tausiah dan lain sebagainya. Tapi begitu nahi mungkar, itu kan konsekuensinya di sana kan. Jadi Gus Nur tetap di track itu. Tetap, tidak bergeser. Tetap dan tetap dan tetap. Nggak kapok ya dengan 2 kejadian terakhir yang paling tidak yang saya ikutin ya. Kasih saya alasan untuk kapok, kira-kira apa Bang? Saya nggak punya alasan untuk kapok. Kecuali saya OTT KPK, korupsi, makan dana haji, reklamasi, misalkan ya. Maka saya kapok, minimal kapok membohongi anak istri saya, menyengsarakan mereka. Tapi mereka nggak kapok tuh.
Masya Allah. Ya, kalau saya kriminal seperti itu, ya baru saya kapok Bang. Saya jadi gini, ini mungkin jawaban yang pas ini. Iya. Kira-kira waktu proses apa itu Bang? Waktu melengkapi barang bukti itu apa namanya? Sidik ya. Masih dititipkan, belum dilimpahkan. Apa itu Bang? Belum dilimpahkan ke kejaksaan. Belum P21 lah intinya. Ya, masih proses penyidikan. Nah, masih proses penyidikan kan. Itu beberapa pengacara datang kan besok. Saya nggak tahu ini benar apa salah. Atau pengacara saya itu ngetes atau bagaimana, saya nggak paham. Gus Nur, ada kabar baik entah buruk terserah Gus Nur. Kalau besok Gus Nur akan dibawa ke lantai 15 di konferensi pers. Nanti Gus Nur diwawancarai dengan beberapa media, diborgol macam-macam. Nah kalau di situ Gus Nur besok mau minta maaf, Gus Nur bebas. Gitu kan. Tapi kalau enggak ya enggak. Pilih yang mana kira-kira. Nah, saya nggak bisa mikir waktu itu Bang, buntu saya. Di satu sisi kalau minta maaf rasanya berat sekali hati ini. Karena saya meyakini ini benar. Kecuali terbukti salah, saya paling suka minta maaf itu Bang. Tapi kalau nggak minta maaf, saya pengen bebas waktu itu. Manusiawi. Manusiawi. Akhirnya saya telepon keluarga, pinjam handphonenya pengacara waktu itu. Saya telepon keluarga, saya minta pendapatnya keluarga. Ternyata anak istri saya itu pendapatnya kurang lebih begini. Kalau Abi mau minta maaf, ya kalau Abi sanggup, monggo. Kalau memang perasaan menurut kita selama ini Abi itu hak kan bener. Jadi kalau minta maaf berarti kan Abi mengingkari hatinya Abi gitu. Nah yang kedua bukan berarti kita seneng Abi di penjara. Tapi kalau memang Abi tidak mau minta maaf dan tetap di penjara, insya Allah kami keluarga siap support. Doa lahir batin. Tapi kami sebagai keluarga sami'na wa ata'na aja. Jadi akhirnya kita putuskan saya tidak mau minta maaf. Kecuali nanti di pengadilan terbukti bersalah, saya baru minta maaf. Dan saya milih di penjara Bang, daripada minta maaf. Itu mungkin jawabannya Bang. Amar ma'ruf, nahi munkar yang saya yakin itu. Jadi bersalah itu bersalah menurut hakim, tapi tidak bersalah menurut masyarakat. Masyaallah begitu. Tidak menganggap Gus Nur bersalah karena sampai terakhir ijazah tak ditunjukkan kan kira-kira gitu. Allah alam bisawab. Tapi itu kan faktual kan, ijazah asli kan nggak ditunjukkan kan? Tidak ada. Karena kan Gus Nur kena tuntutan tentang berita bohong kan, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1/1946 yang dan akhirnya itu pasal dibatalkan oleh MK kan, dinyatakan inkonstitusional. Harusnya Gus Nur dan teman-teman yang kena pasal itu minta rehabilitasi itu harusnya ya kan. Gitu. Rehabilitasi dan ganti rugi harusnya. Ganti rugi ya. Iya. Tapi saya sudah berada di titik balik Bang. Saya sudah berada di titik balik itu begini Bang. Jadi waktu saya awal-awal di penjara ya 1 tahun pertama lah. Itu tiap hari itu saya melaknat itu polisi, jaksa, hakim itu saya laknat Bang. Gini lah kurang lebihnya ya. Kan ini live ya. Pokoknya marah-marah. Polisi anjing, jaksa anjing tiap hari begitu ya. Laknatullah, neraka kamu. Itu setahun pertama lah Bang. Manusiawi mungkin. Netizen jangan potong hanya bagian ini saja ya. Sering kadang-kadang motong nggak karuan ya. Nanti biar ini Tapi akhirnya lama-lama ya tibalah titik balik seorang manusia yang menemukan jati diri, menemukan hikmah dari semua kejadian itu. Bang. Sampai akhirnya sekarang saya berada di titik ya Allah, polisi, jaksa dan hakim yang memisahkan saya dengan istrinya. Jangan pisahkan mereka dengan anak istrinya sebagaimana mereka pisahkan saya dengan anak istri gitu. Mungkin aku dan anak istriku sanggup berpisah, tapi belum tentu mereka sanggup gitu. Jadi maafkan mereka. Intinya gitu Bang. Lancarkan rezeki mereka. Jadi gak ada dendam, gak ada sakit hati. Selesai gitu Bang. Iya. Berdamai ya. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan situasi, kondisi macam-macam. Gitu. Itu sama dengan doa Rasul kan ketika dilempari di Taif kan? Taif ya. Iya di Taif kan. Dilemparin. Kemudian Jibril bilang mau minta apa? Mau tak lempar gunung Uhud. Mau dibalikkan ini bisa semua. Rasul kan bilang malah dia doain kan karena mereka belum tahu gitu-gitu. Dan saya berharap kelak di Taif akan lahir ulama-ulama besar.
Kan gitu doanya dan dan terbukti banyak ulama-ulama besar yang terlahir di Taif gitu Bang. Ada siapa yang meninggal di Taif yang itu perawi hadis yang terkenal tuh. Ada pernah saya ke sana itu ke masjidnya itu masjid sahabat Rasul itu yang perawi hadis dari Taif ya. Di Taif itu. Gitu. Ya gitu Bang Rafli. Masya Allah. Jadi sekarang destinasi wisata bagi jamaah gitu ya. Insya Allah. Jadi sekarang lagi di Jakarta, insya Allah sampai hari Senin ya. Tanggal 20. Tanggal 20 kita di Jakarta. 21 tolak. Jadi terus ingat 21 di mana nanti? 21 di Malang. Kita di Malang 3 hari baru langsung start lagi Solo. Ini kalau di Jakarta ini bakal kemana aja nanti? Masih ada berapa titik? Ada tim Jakarta yang memang khusus mengatur jadwalnya. Oke. Iya. Jadi sekitar masih ada 12 titik. 12 titik ya. Itu masjid dan ke masjid semua ya? Masjid. Ya. Masjid semua ya. Oke. Jadi hidup kita sekarang ini dari masjid ke masjid Bang. Alhamdulillah. Tetapi ya berkah Gus Nur terlepas dari pengalaman kemarin ya kan. Yang justru membuat Gus Nur tidak lagi marah tetapi justru berdamai dengan hati. Itu kan pengalaman spiritual yang luar biasa itu satu. Yang kedua, banyak sekali orang pulang dari lapas bingung kan. Dia merasa terasing di masyarakat, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Seperti lagu Ebit GAD kan, dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan nama ya kan. Ya kan. Apakah buku diri ini harus selalu hitam pekat? Jadi seorang narapidana itu. Betul. Dia begitu dia pulang, orang nggak bisa percaya lagi, nggak apa dan lain sebagainya. Kalau Gus Nur, ya alhamdulillah bukan hanya tidak dipercaya, tetapi kepercayaan malah tambah meningkat. Alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah ya. Oke, Gus, kita coba bacakan beberapa komen dari sobat era sekalian. Siapa tahu dia rindu sama Gus Nur kan? Masya Allah. Gitu. Ada yang Gus Nur perlu komentari, ada yang enggak, silahkan saja. Saya komentari semua aja Bang. Oke. Assalamualaikum Gus Nur. Ayo ngegas lagi, jangan melempem. Berjuang bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum apa-apa dia udah ngajak ngegas. Menyala Gus Nur. Kemudian yang tadi saya komen dulu ya. Oh boleh. Yang pertama tadi ya. Jadi makasih Mas atas takbirnya. Namanya Haidar Ahmad. Haidar Ahmad. Ya. Ayo Gus ngegas lagi. Allahu Akbar, jangan melempem. Takbir gitu ya. Tapi Mas Haidar, begitu saya di penjara, ternyata saya sendirian Bang. Mana yang ayo Gus ngegas, takbir, mana nggak ada yang ikut masuk penjara. Gitu kan, besuk pun tidak gitu kan. Gitu kan. Malah ada orang nih Bang. Ada orang yang nggak pernah ngegas, nggak pernah takbir, nggak pernah ngapa-ngapain. Malah mereka yang support kita di dalam penjara Bang. Yang malah yang itu yang ngajak ngegas itu begitu saya masuk nggak ikut masuk Bang. Nggak ikut ngegas. Barakallah. Oke, menyala Gus Nur ya. Sehat selalu Gus Nur dan RH serta Rizky, amin. Mau reuni di lapas ini ya. Ini luar biasa nih. Nggak apa-apa Bang. Salah satu ustadz yang menyuarakan aspirasi masyarakat khususnya perlawanan terhadap rezim penjajah ini. Nanti kalau Gus Nur mau komentar langsung dipotong aja ya. Udah ganti presiden, insya Allah kritik aman. Sumpah mubahalah lagi saja Gus. Bagaimana kondisi Bambang Tri saat ini? Ini kayaknya perlu nih di. Ya, Bambang Tri itu beliau minta pindah ke lapas Sragen, jadi berpisah dengan saya akhirnya. Dan Bambang Tri tidak ngurus bebas bersyaratnya itu. Saya nggak tahu kenapa. Kalau saya kan ngurus Bang, ada penjamin, ada wawancara, ada sidang TPP di Solo dan di Malang. Jadi lancar, maka 2/3-nya lancar. Nah saya dengar beliau Bambang Tri tidak ngurus itu. Malah ngajukan PK dia. Nah malah ngajukan PK, itu jawabannya Bang. Oke. Insyaallah. Sehat selalu Gus Nur. Laporan Bang Rismon di Polda DE, laporkan Jokowi live. Oh ada. Jadi live-nya itu di channel yang satunya aja suruh. Masyaallah. Ini channel Gus Nur ini. Pemimpin yang takut dengan alim ulama biasanya PKI yang anti Tuhan.
Kemudian iya Jokowi mau masuk bui, ini tadi membalas ya. Termul panik ya. Kemudian fotokopian ijazah palsu bisa membuat orang masuk penjara. Betapa amburadulnya hukum di negara Fufu Fafa. Awas kualat sama orang yang terzalimi. Dua-dua kau yang benci, kalau kamu cinta tidak akan membiarkan kebohongan, tapi Anda akan menasehatinya. Oke. Maksudnya dua-dua ini kayaknya ini ya, dia menanggapi orang yang komentar dua-dua. Masya Allah, nggak ngaruh, rakyat dan mahasiswa sudah pinter. Salam NKRI. Apalagi saya nggak ngerti ya. Bravo Gus, lanjutkan perjuangan. Gus Nur, jadi ingat masa lalu. Apa Syam ini? Masa lalu titik-titik nggak ngerti nih apalah. Ya, Masya Allah. Masa lalu kita waktu saya ditangkap pertama itu mungkin ya. Oh mungkin ya. Mantap Gus, Jokowi dilaporkan di Polda Yogyakarta atas tuduhan pembohongan publik dan oleh Rismon CS. Merdeka. Mending fokus ke dakwah Gus, jangan tersesat ngikuti barisan sakit hati, ngerusak hati Gus. Nah ini kayaknya perlu dikomentari karena gini. Sebelumnya saya kasih dulu. Kenapa ya? Begini, saya juga tanya nih sama Gus Nur ya. Ada orang menasihati istri saya. Kenapa enggak kamu sama bapak itu ya sudah nikmati aja hidup. Nah dia bilang kan kamu punya penghasilan. Alhamdulillah istri saya notaris kan. Bapak juga punya penghasilan. Ya udah nikmati aja hidup. Apalagi usia sudah di atas 50-an ya kan. Jadi cuma lucunya dari Jaya Suprana saya pernah ditanya. Kok Bang Refli mau sih sibuk-sibuk begini? Waktu itu saya mengajukan agar dihapuskannya presidensial threshold, ya kan? Nggak dibayar, nggak apa, pokoknya kita ngajukan aja kan? Iya. Saya bilang begini, jawaban saya pada waktu itu, saya ini mungkin sedikit dari hamba Allah yang diberikan kemewahan dalam tanda kutip. Kan orang tuh diberikan kemewahan itu dua saja, harta dan ilmu. Saya harta nggak banyak. Tapi ilmu saya sampai S3 saya bilang. Nanti kalau saya ditanya Tuhan, kamu ilmumu kamu pakai apa aja gitu kan? Masa dipakai untuk berjalan-jalan santai-santai dan lain sebagainya kan? Kalau orang tidak berilmu itu masih dimaafkan. Ilmumu buat apa? Nah itu barangkali yang membuat alasan kemudian kenapa kita berada di wilayah ngeri-ngeri sedap ini. Yang setiap saat diincar, mau dipenjarakan, mau diprovokasi agar ditahan dan lain sebagainya. Silakan Gus, sekalian jawab yang tadi Gus. Yang dakwah aja katanya. Ya saya enggak tahu kenapa kok ada muncul barisan sakit hati ya. Padahal saya merasa enggak sakit hati. Ya. Gitu kan. Sedikit pun saya di titik yang tidak sakit hati nih, bahkan bahagia hati nih, Mas. Tidak ada sakit hati itu tidak ada. Yang ada syahdu, bahagia, karoma, samara, happy, tenang. Gak ada mas sakit hati itu. Nah jadi Bang Refli mungkin panggilan jiwa jadi kali ya bukan mas. Gus. Gus Dur itu bukan sakit hati tapi ngikutin barisan sakit hati. Ngerusak hati Gus katanya gitu. Jadi ngikutin barisan sakit hati itu ngikutin Refli Harun, ngikutin Rosuryo, ngikutin sebelum ada Bang Refli, sebelum ada Bang Rosuryo, sebelum ada Bang siapa? Bang Rismon, kan saya duluan. Ya kan? Belum ada Purnawirawan Jenderal, belum ada apa-apa lah ya. Itu saya duluan dulu yang teriak gitu ya. Tapi jadi, intinya ya tapi ini medsos Bang Refli, kita nggak usah terlalu hidup kita jangan bergantung kepada komentar netizen di medsos. Oke, bukan maksudnya gini tadi. Pernyataan yang paling fokus ke dakwah. Jadi saya nggak ngerti ya. Dakwah itu kan tetap saja amar ma'ruf nahi mungkar. Namanya dakwah. Dakwah itu kan tidak harus di masjid kan. Dakwah itu kan bisa dengan segala sarana. Mungkin beliau juga belum tahu apa spesifik dakwah itu apa kan gitu ya. Ada dakwah lisan gitu kan, ada dakwah tindakan, macam-macam. Setiap nafas kita ini dakwah. Ya, tapi ada yang tadi tuh Bang, amar ma'ruf nahi munkar tadi itu. Mungkin maksudnya beliau itu udahlah bahas
bahas bab datang bulan saja, haid, torak atau haroh gitu mungkin Bang ya. Sunat, surga neraka sajalah, nggak usah yang ngeritik-ngeritik gitu mana kan. yang sunnah, mana yang wajib dalam sholat kan gitu. Aman itu. Ya. Mungkin gitu maksudnya. Itu amar ma'ruf baru. Nah, sedangkan perintah di Al-Quran kan ajaklah kebaikan, cegahlah yang mungkar. Itu perintahnya ada. Dan ketika kita mencegah kemungkaran, kita nggak punya target harus berhasil, tidak. Yang penting sikap kita di mana. Nah, kita hanya ingin mempertegas kelak di hadapan Allah hujah kita tuh jelas. Jadi gini Bang, misalkan kita tuh teriak tiap hari, jangan minum, haram. Ya sudah, kita teriakkan terus tiap hari walaupun sampai kiamat minuman itu ada gitu. Karena memang pabriknya nggak ditutup gitu. Sama gitu kan, saya ngeritik sistem yang dolim misalkan, sampai saya di penjara, saya paham resiko itu, dan saya paham walaupun saya ngeritik sampai jebol urat saya, sistem dolim tetap akan ada, gitu. Walaupun mungkin ganti nama, ganti peran, ganti apa gitu ya Pak. Kita bukan lagi dalam target beruntung atau berhasil, tapi hujah kita di hadapan Allah kelak itu loh. Itu yang juga yang saya katakan di depan ini. Pertanggungjawaban saya, karena kita punya ilmu, ya kan? Maka ilmu itu kita gunakan untuk tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Dan soal hasil, makanya saya declare tidak mau kalaupun menerima jabatan sampai 2029, biar hatinya merasa lapang gitu. Kita mencari sesuatu, bukan mengkritik itu bukan untuk mencari sesuatu, misalnya mencari jabatan dan lain sebagainya. Tapi betul-betul kita ingin, kalau saya kan mengatakan kita pengen negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kan begitu. Gemar ripah lo jinawi dipimpin oleh pemimpin yang alim, bukan pemimpin yang zalim, ya kan begitu. Iya, dan sampai sekarang juga kita nggak jadi komisaris ya. Makanya, iya kan. Tapi selengkapi sedikit Bang. Bang Refli pernah dengar nggak cerita tentang cicak dan burung pipit itu? Oh iya, dengar sering sekali ya. Nah, kan itu Nabi Ibrahim kan. Nah, iya. Kurang lebih begitulah. Iya. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, seekor burung pipit mengambil air di danau dengan paruhnya yang kecil tuh, dia teteskan di kobaran api itu. Tiba-tiba ditegur sama cicak gitu. Ngapain lu? Pit, ngapain lu Pit? Goblok kau. Gak mungkin kamu bisa madamkan api itu. Tapi luar biasa jawabannya Pipit. Aku tahu, aku sadar bahwa usahaku ini gak akan bisa memadamkan api ini. Tapi besok di hadapan Tuhan minimal jelas jawabanku, bahwa aku tidak diam ketika melihat kedoliman. Jadi itu aja. Jelas keberpihakannya kan. Tidak abu-abu, tidak cari aman. Tidak gini Bang ya, ketika penguasanya si A, dia serang si B. Ketika penguasaan si B, dia merapat ke B. Penjilat ya Bang ya. Makanya saya bilang, kita ini tugas kita ini barangkali sudah ditakdirkan untuk menjadi pengingat penguasa. Jadi kalau misalnya penguasanya Jokowi, ya kita ingatkan Jokowi. Penguasanya Prabowo, kita ingatkan Prabowo. Nah, cuman masalahnya ternyata ada penguasa de facto, ada penguasa de jure. Ternyata Jokowi masih berkuasa. Gitu. Maka kita masih harus mengingatkan dia. Tadi saya bilang harusnya saya udah pensiun itu untuk mengkritik Jokowi atau mengingatkan Jokowi. Ternyata nggak bisa pensiun karena ternyata de facto masih berkuasa. Gitu persoalannya. Iya, gitu. Kita pikir cebong kampret sudah selesai ya. Ternyata belum ya. Sudah selesai tuh. Ganti sekarang. Ganti termul sama barisan sakit hati. Masya Allah. Jadi ada bilang termul, kemudian kalau kita dibilang barisan sakit hati katanya. Insya Allah saya jadi barisan penawar sakit hati ya Bang ya. Iya, saya udah bilang apa urusannya sakit hati. Sakit hati itu adalah orang yang diberhentikan dari jabatan dan tidak mendapatkan jabatan. Salah satu indikatornya kan begitu. Lah Refli Harun mendapatkan jabatan tapi mengkritik, bahkan dari jabatan itu saya mengundurkan diri. Oh ya. Jadi saya pernah jadi staf khusus Mensesnek Pratikno 4 bulan saja mengundurkan diri saya karena saya merasa nggak klop, ya kan, nggak connect karena jiwa saya adalah jiwa pengkritik.
diangkat jadi komisaris utama, kerjanya ngenitik melulu. Sampai rezim berganti akhirnya diberhentikan juga, ya kan? Ini orang bingung, orang mengkritik udah dikasih jabatan tapi tetap mengkritik pemerintah. Tapi masalahnya saya tidak juga ikut tim sebelah. Nggak main dua kaki saya. Oh iya. Jadi saya sebagai orang yang independen. Jadi satu-satunya saya ikut tim sukses itu cuma di Anies saja. Itu pun karena saya merasa kok saya belum pernah ya dalam hidup saya jadi tim sukses. Makanya untuk pengalaman hidup gitu kan. Tapi bagi saya juga amar ma'ruf nahi mungkar. Karena setelah saya berpikir kita perlu cari pemimpin itu terbaik dari yang ada. Jadi kalau istilah bahasa Inggrisnya the best among the worst. Kalaupun semua calon pemimpin itu buruk, maka kita cari yang terbaik di antara yang ada. Nah yang saya anggap ya Anies Baswedan lah yang terbaik. Dari sisi keislamannya. Dibandingkan dua yang lainnya. Kan kita bandingkan kan. Kalau dibandingkan Gus Nur kan saya akan pertimbangkan lagi kan aspek-aspeknya kan. Aspek pengetahuan agama, pengetahuan dunia, leadership dan lain sebagainya kan. Kan harus ada kebaikan. Tapi karena ini ada aspek yang dibandingkan dan dia yang terbaik ya kita pilihlah yang terbaik. Tidak hanya memilih tapi kita juga membantu untuk memenangkan. Tapi ternyata Tuhan belum mengizinkan kan begitu. Iya. Itu dari kacamata langit. Tapi dari kacamata dunia gimana mau menang. Kalau Parcok ikut kata orang PDIP. Yang memenangkan itu kan orang Blok M aja katanya. Oke, itu kata PDIP Deddy Sitorus ya. Kita siap Bang. Kita bacain lagi ya. Ada berapa menit lagi Gus? Gus Dur mau pergi? Iya. Ya monggo 5-10 komentar kita closing statement teman-teman. Oke. Ya insyaallah. Oke ini ya. Ayo Gus Nur laporkan Jokowi kembali. Kemudian sangat berpahala dan apresiasi kepada Bambang Tri dan Gus Nur, korban penjara bongkar kasus dugaan ijazah palsu akan dikenang dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Mudah-mudahan ada orang yang menuliskannya ya. Bicara bisa lihat kita sendiri yang lebih baik. Oke. Kita tidak pernah mengatakan kita lebih baik ya. Oke. Kita tanggapi Bang. Ya. Jadi saya tidak baik. Ya. Saya jahat. Kita ikuti logika mereka Bang. Ya. Saya jahat, saya munafik. Ya. Tetapi sejahat-jahat saya, semunafik-munafik saya tidak akan mengancam masa depan anak cucumu. Ya, karena kita nggak punya kekuasaan. Nah, iya. Seburuk saya, sejahat saya, semunafik saya, dapurmu tidak akan terancam. Masa depan anakmu tidak akan terancam. Cucumu tidak akan terancam. Itu garis bawah itu. Ya. Tapi seburuk rezim atau penguasa. Kalau yang buruk itu rezim, sedikit maka token listrikmu kamu nggak bisa beli nanti. Terancam SPP anakmu kamu nggak bisa bayar karena kamu akan jadi orang miskin secara sistematis. Penjara nanti pun akan disediakan bagimu. Gitu. Iya kan kalau Jadi logikanya kita ikuti logika mereka gitu ya. Saya jahat, saya bukan orang baik. Tapi tidak akan mengancam kedaulatan bangsa ini. Itu Bang. Jadi setegas-tegasnya, sebanyak-banyaknya yang saya ngomong, tidak akan membuat rakyat tambah menderita atau tambah makmur. Tidak akan membuat bibir pantai terreklamasi. Tidak akan membuat lahan-lahan itu kemudian dirampok ya. Jadi kalau ada jamaah haji yang tercecer-cecer, tidak mendapatkan pelayanan yang baik, bahkan sakit, bahkan meninggal secara dolim, itu bukan karena saya Bang, bukan karena kita Bang. Ya, justru kita mengingatkan. Siapa tahu dengan kita mengingatkan tersebut, tiba-tiba penguasa tergerak. Tetap penguasa yang akan menentukan kan? Iya. Gitu Bang. Oke. Kemudian di penjara tanpa ada bukti ijazah aslinya, betapa jahatnya. Saya nggak punya penilaian negatif terhadap Gus Nur. Perjuangan kadang banyak rintangan dan fitnahan, bahkan penjara. Orang yang mengkritik untuk supaya negara selamat disebut barisan sakit hati, termul. Kemudian ayo bergerak. Apalagi ini ya. Semangat terus, saya membantu dengan doa. Bang, sampai kapang pun ya, pakai kapang pun dia. Dipintar menutupi kebohongannya pasti akan ketahuan jelas. Jelas itu takut menunjukkan ijazah aslinya ya. Selalu fotokopi aja.
Hati-hati Nur, kepancing RH lagi kamu Nur. Dia bilang Nur aja, ini mohon maaf ya saya Gus ya. Hati-hati Nur, kepancing RH lagi kamu Nur. Jangan sampai berurusan dengan hukum lagi, kasihan anak istrimu Nur. Jadi saya waktu Gus Nur datang ke sini setelah di penjara pertama itu, saya tanya sama Gus Nur. Gus Nur dendam gak sama saya? Alhamdulillah tidak katanya. Jadi bukan saya yang menyebabkan Gus Nur itu dihukum, ya kan? Tetapi yang sono itu kita harus tahu. Bang, yang komen-komen begitu itu, Bang Refli klik ya. Itu rata-rata mereka tuh bikin akun 7 tahun, 8 tahun yang lalu, tapi nggak ada subscribe-nya. Kurang lebih seperti itu. Iya, rata-rata begitu sih memang. Memang dimaksudkan untuk beternak ya, beternak akun yang kemudian untuk mengomentari orang ya kan. Selamat berjuang. Oke, nih saya ini minta maaf ya. RH jangan menghakimi netizen dong. Oke, saya minta maaf ya kalau terasa menghakimi. Kemudian barisan sakit hati merasa berjuang menyelamatkan negara. Kemudian apalagi? Selamat berjuang di jalan Allah Gus dan kawan ya. Saya selalu Bung RH Barakallah Ustadz Nur. Jadi saya mau jawab sedikit. Gus tadi bilang barisan sakit hati, karena yang barisan sakit hati kan saya anggap aja merasa berjuang menyelamatkan. Tidak, saya tidak merasa menyelamatkan negara. Saya itu berjuang untuk menyelamatkan diri saya sendiri dari hisab di yaumil akhir, kan begitu. Masya Allah. Ya kan? Ya. Kan itu yang kita ini kan. Saya mau nangis ya kan. Jadi nggak ada. Makanya saya tidak tertarik untuk jabatan. Saya jadi teringat. Dan tambahan sedikit, karena saya merasa banyak dosa. Iya. Kan kalau kita diimbangi dosanya banyak, lalu apalagi yang kita bisa membuat agar imbangan dosa ini kemudian jadi jangan terlalu jomplang kan? Salah satunya adalah menggunakan ilmu pengetahuan sebaik-baiknya untuk mengingatkan hal yang baik. Silakan Gus. Beberapa tahun yang lalu saya punya sahabat ya, sering ke rumah, sering ketemu. Dan setiap dia ke rumah, dia selalu menceritakan seseorang. Iya. Gus Nur, ini si Fulan ini selalu nyerang Gus Nur, gitu kan. Intinya gitu Bang. Jadi kalau Gus Nur di YouTube, di TikTok, di IG itu ada orang ini, ini tetangga saya ini orang ini, nyerang terus, fanatik buta dengan penguasa gitu intinya Bang. Itu nyerangnya itu luar biasa kalau saya baca komennya Bang Refli, ngeri lah. Wah, saya ini seperti rendah lah pokoknya ya. Nah ini yang perlu kita petik pelajarannya. Udah berapa tahun dia nyerang saya, 2 tahun 3 tahun dia nyerang saya terus. Padahal saya nggak kenal dia kan itu intinya Bang. Nah, sampai suatu ketika ini si sahabat saya ini datang ke rumah. Gus Nur, orang yang selalu nyerang Gus Nur, orang yang selama ini mendukung buta dengan penguasa, beliau sekarang lagi tidak punya duit, mau jual kulkasnya ke Gus Nur. Gimana? Gus Nur mau bantu nggak gitu. Dan banyak seperti itu Bang, ada SPP-nya nggak bisa ditebus, minta tolong ke saya gitu kan. Dan di situ kita dapat ilmu Bang, dapat perbendaharaan hati gitu kan. Ya kita tetap bantu. Nggak tega kalau kita nggak bantu. Kita bayar SPP-nya, kita tebus ijazahnya. Bahkan ada yang paling klimaks, istrinya mau melahirkan gak punya biaya, kita yang biayai Bang. Padahal dia selama ini nyerang saya dan membabi buta mendukung penguasa itu. Nah, itu kan apa paradoks atau apalah, tapi di situ kita dapat ilmu Bang Refli, dan cukup kita yang tahu. Jadi kita nggak perlu penilaian baik atau buruk dari netizen, cukup Allah saja Bang. Jadi dan memang sebenarnya memang kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, kita nggak peduli sebenarnya. Kalau mau dibilang baik, makanya saya mengatakan orang tidak akan baik hanya karena dibilang baik. Betul. Orang tidak akan jelek karena hanya dibilang jelek. Orang tidak akan pintar hanya karena dibilang pintar. Orang tidak akan bodoh hanya dibilang bodoh. Jadi karena itu ya jangan terlalu. Sekarang kita kasih challenge sebagai closing statement Bang. Oke, silakan. Sebagai closing statement ada 3 poin. Poin pertama. Jadi kalau kita langsung rujukannya ke Allah saja, Allah sudah hinakan Abu Jahal, Abu Lahab, sehina-hinanya. Ayo kita buat tantangan Bang, kepada semua penonton RH atau kepada siapapun, bisa nggak kalian
bikin sejarah, bikin catatan, bikin jurnal, simposium atau apapun, keluarkan semua ilmumu untuk memuliakan Abu Jahal dan Abu Lahab. Oh, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi absolut itu Allah bang, yang menentukan hina atau baik gitu ya. Termasuk Fir'aun gitu. Bisa nggak kalian membalik sejarah bahwa Fir'aun itu baik, Abu Jahal itu baik, Abu Lahab itu baik? Nggak bisa. Gitu kan? Itu sampah sejarah peradaban yang hakiki itu. Jadi Allah kalau sudah hinakan manusia, maksudnya tidak akan ada netizen yang bisa memuliakan. Sebaliknya Buya Hamka, insya Allah kalau kita survei beliau baik. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, Syahrir dan seterusnya. Bisa nggak kalian berubah sejarah itu bahwa mereka itu radikal, jelek, buruk? Atau kalau dari golongan Islam jelas itu misalnya Natsir ya kan? Betul. Muhammad Hatta, walaupun difitnah macam-macam kan, terlibat PRRI dan lain sebagainya, tapi tetap saja harum. Natsir, kemudian siapa lagi itu orang tokoh-tokoh Islam ya, Wahid Hasyim dan lain sebagainya. Jadi nanti waktu yang menjawab. Jadi silahkan Bang Refli atau Gus Nur dikatakan sakit hati, dikatakan ini itu, nggak apa-apa. Nanti waktu yang menjawab gitu Bang ya. Insya Allah ya Bang ya. Nah yang kedua, karena ini banyak sekali yang memanfaatkan make nama saya, sekalian saya kenalkan admin di sini. Jadi menghubungi saya di bidang apapun, dakwah, konsultasi, karena kita sekarang lagi banyak ini Bang. Konsultasi bebas riba, menyelesaikan utang piutang riba dan seterusnya. Satu pintu ya, namanya Rizki Amanah. Rizki Amanah. Betul. Rizki itu RISKY. Amanah. Nomor teleponnya Gus. 0813. Saya ulangi 0813 8005 8005 2017. 2017. Sudah ditulis ya? Jadi diulangi ya. 0813 8005 2017 namanya Rizki Amanah, RISKY. QI. Oh QI, Rizki. RISQI. Amanah biasa ya? Iya, amanah biasa. Jadi tidak ada pintu yang lain gitu ya, supaya tidak disalahgunakan. Betul. Jadi jangan ada kemudian ada yang mengatasnamakan Gus Nur untuk macam-macam lah. Pokoknya harus melalui Rizki Amanah. Masya Allah. Ya kurang lebih seperti itu. Baik safar dakwah, jadwal dakwah atau yang lain-lain, hanya satu pintu itu saja. Lalu yang ketiga terakhir Bang ya, closing statement, kita doakan bangsa ini. Ya gimana Bang, seburuk-buruknya bangsa ini, seburuk-buruknya hukum ini kan kita orang sini, kita tinggal di tempat sini. Kita lahir dan insya Allah meninggal di sini. Iya, jadi kita nggak putus-putus asa berdoa terus kepada Allah ya Bang. Mudah-mudahan bangsa ini segera diangkat. Cinta sama negeri itu tidak persis sama dengan cinta dan penguasa, kan begitu. Negeri kita tetap kita cinta sampai seumur hidup. Tapi penguasa bergantung apakah zalim apakah alim kan? Penguasa zalim, penguasa alim, penguasa disembah dalam tanda kutip, penguasa zalim, penguasa disanggah kan? Jadi kita doakan negeri ini segera sehat, sembuh dari sakitnya, dan perlu belajarlah dari sejarah. Contohnya Bang ya, ini closing ini sudah. Kita dulu sering dituduh anti NKRI, radikal, anti Pancasila, menebarkan kebencian, mecah belah bangsa, apalagi itu kan itu yang kita disematkan ke kita. Barisan sakit hati kalau sekarang. Nah, ternyata orang-orang yang meneriakan itu ke kita rata-rata koruptor, gitu Bang. Sekarang jadi komisaris. Kan gitu rata-rata Bang, bawa uang haji, bawa uang aspal, jembatan. Lari dari Indonesia. Nah, sembunyi. Kita tetap di sini. Walaupun kita nggak pernah teriak NKRI harga mati kan. Tapi belah dada kita ini pasti NKRI harga mati ini. Gitu ya Bang ya. Insya Allah seperti itu. Bismillah ya Allah, sembuhkan bangsa ini, sembuhkan negara tercinta ini ya Allah, bersihkan dari penjilat-penjilat, munafik-munafik, penipu-penipu ya Allah, koruptor-koruptor ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jauhkan kami, keluarga kami dari bala, musibah dan fitnah. Ya, jauhkan dari penguasa yang dolim, pejabat yang dolim, penipu, koruptor dan sebagainya ya Allah. Hujankan rahmat bangsa ini, keluarga kami. Ya, dari hujankan rahmat, berkah umur, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah ilmu, berkah langkah.
Intinya semuanya nanti ya Allah jadikan kami semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara sekalian, itu pembicaraan dengan Gus Nur dan Ananda menantu Rizky Amanah. Jadi nanti di deskripsi itu akan ada HP atau mobile Rizky Amanah, dan kemudian juga nanti ada ke Singosari tadi yang memang sudah tercantum di situ. Insya Allah mudah-mudahan rezeki terus mengalir untuk kebaikan, Gus ya. Amin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.